Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, suatu ketika seorang nelayan yang sangat handal dalam pelayaran, dalam mengarungi lautan, mengalami suatu tantangan, yaitu berupa angin sakar seperti yang dialami para murid dalam bacaan Injil tadi, dan ombak yang tak henti-hentinya menghantam kapalnya. Dalam situasi mencekam tersebut, sang nelayan pikirannya kalang kabut, pikirannya kosong, dan dia memutuskan untuk mundur dan mengatakan dalam dirinya tidak akan maju untuk berlayar. Akhirnya sang nelayan tidak mendapatkan apa-apa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, situasi hidup kita, situasi hidup manusia dari zaman ke zaman pasti, dan semua orang pasti mengalami yang namanya ketidaknyamanan, rasa takut atau kecemasan, bimbang dan ragu. Pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami sebagai manusia, sebagai murid Kristus, sebagai anggota gereja, ternyata juga dialami oleh para pengikut Tuhan pada zaman-zaman dahulu dalam perjalanan sejarah keselamatan kita. Pertama tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama dari kitab Raja-Raja, di mana dikisahkan Elia yang penuh dengan ketakutan, kecemasan karena situasi bangsa yang dilayani Elia pada zaman pelayanannya mengalami kebobrokan, moral yang hancur, dan tidak ada yang mendengarkan seruan Tuhan melalui sang nabi. Situasi ini ternyata berkat belas kasih Allah hadir dalam situasi yang mencekam yang dialami oleh Nabi Elia. Dikatakan tadi Allah hadir dengan angin sepoi-sepoi basah. Artinya dalam suasana hening, suasana yang sangat sunyi, menyenangkan. Disitulah Tuhan hadir. Maka kita diajak dengan situasi Elia membangun situasi ini, bukan hiruk pikuk, bukan keramaian, karena dalam situasi ini itu Tuhan hadir dan berkata dalam diri kita. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dikisahkan juga dalam bacaan kedua tadi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus menyapa umatnya, menemukan umatnya yang penuh dengan keraguan-raguan. Mereka beriman tetapi ragu. Mereka beriman tetapi takut akan situasi dunia, tantangan dunia yang mereka hadapi. Paulus menemukan mereka dengan berkata bahwa Allah memanggil kita dan mengangkat kita dari kelemahan kita, karena Ia menurunkan anak manusia sebagai Mesias untuk mengangkat kita, mengangkat derajat kita umat pilihannya, mengangkat kita menjadi putranya yang terkasih. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ketakutan, kecemasan yang kita alami dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, sekali lagi dialami juga oleh para pengikut Kristus. Secara terang tadi dijelaskan kepada kita dalam bacaan Injil, dikisahkan situasi para murid yang sangat ketakutan, situasi para murid yang sangat ketakutan
mencemaskan, kemudian merasa kosong, seperti tidak ada pegangan hidup, tidak ada patokan hidup. Ketika situasi mencekam, mereka hilang akal, iman mereka dangkal. Itulah yang dialami oleh para murid. Pertama tadi, suasana para murid digambarkan penuh dengan ketakutan. Ketakutan karena apa? Mereka disuruh Yesus berlayar lebih dahulu, dan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketakutan yang kita alami, ketakutan dan kecemasan yang kita alami takkan pernah teratasi jika tidak dibangun dalam hidup doa. Hal ini sebenarnya sudah diketahui Yesus akan terjadi. Maka dia berdoa, pergi ke tempat yang sunyi, berjumpa dengan Bapaknya, memohon penyertaan, memohon petunjuk dalam seluruh karya pelayanannya. Situasi berlayar yang dialami para murid dalam perjalanan dalam suasana laut yang sangat mencekam karena angin besar merupakan gambaran, merupakan situasi konkret yang kita alami atau yang dialami manusia pada zaman sekarang. Kita boleh berpikir secara sederhana. Situasi dunia yang sangat maju memberikan atau meluangkan atau memberikan banyak peluang bagi kita untuk bergerak. Di mana-mana kita bisa berinteraksi melalui perkembangan zaman. Seolah-olah itu membentuk kita menjadi pribadi yang bahagia, orang beriman yang bersukacita. Tetapi ketika masalah muncul, persoalan hidup muncul, di situ kita jatuh, merasa putus asa, kurang percaya, dan kadang kita berseru, itu hantu ketika Tuhan hadir dalam diri kita. Sebagaimana para murid tadi, ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengatakan, itu hantu. Coba kita bayangkan, para murid sekian lama bersama dengan Yesus, tetapi ketika masalah muncul, Yesus datang. Iman mereka, kebersamaan mereka, keyakinan mereka kepada Kristus sebagai anak Allah hilang sekejap. Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari, situasi sulit yang kita alami, jika hati kita terbuka, Tuhan pasti hadir. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Ketika kita mengalami kecemasan, berserulah dalam hati kita, berserulah dalam hatimu, dan yakinlah bahwa Tuhan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Situasi atau kata-kata yang diungkapkan Yesus ini merupakan peneguhan dan kekuatan yang diberikan kepada para murid dan juga kepada kita sebagai muridnya juga. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus datang, Allah datang dalam hidup kita, meneguhkan kita supaya tidak takut akan situasi zaman yang kita alami. Merupakan undangan bagi kita, merupakan seruan bagi kita untuk datang kepada-Nya. Datanglah, kata Yesus. Datanglah merupakan panggilan bagi kita dan merupakan pengangkatan derajat kita dari kecemasan hidup kita, kelemahan kita, keberdosaan kita menjadi putra Allah, menjadi putri Allah yang sungguh dikasihinya. Bapak Ibu Saudara-saudari, janganlah kecemasan itu mendominasi dalam hidup kita. Ketika itu muncul adalah kita berseru, Tuhan tolonglah aku. Sebagaimana dikatakan Petrus, ketika ia berjalan di atas air, dia merasa tidak yakin bahwa itu Tuhan. Meskipun dikatakan tadi, pertama-tama
Tetapi sebenarnya Petrus masih cemas, apakah benar dia ini Tuhan? Maka dia tenggelam dan berseru, Tuhan tolonglah aku. Apa dikatakan Yesus? Hai orang yang kurang percaya, mengapa bimbang? Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam mengalami hidup ini, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman, dalam situasi kita masing-masing, latar belakang kita masing-masing, dengan kondisi dan masalah masing-masing, kita terkadang merasa bimbang dan ragu. Kita terkadang merasa hilang, seperti tidak punya pengharapan. Padahal setiap saat kita yakin bahwa kita orang beriman, tetapi dalam tindakan, dalam wujud nyata, hal ini hilang, hal ini sirna, karena kita kurang mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, gereja kita, gereja Katolik, memberikan banyak sarana, memberikan banyak pedoman untuk lebih dekat kepada Tuhan. Pertama, kita diterima dalam kesatuan dengan gereja melalui sakramen baptis. Kita diinisiasikan menjadi anggota gereja, menjadi putra-putri Allah. Tapi jangan lupa, jangan menganggap diri bahwa itu hanya formalitas, dan terkadang orang mengatakan hanya Katolik KTP. Dalam perayaan misteri pada hari ini, pada minggu ini, kita diajak untuk lebih dekat mengingat baptis yang telah kita terima, bahwa kita milik Kristus. Melalui itu kita diberi pedoman untuk lebih dekat, melalui doa-doa, melalui deposi-deposi kepada Santo-Santa, kepada Bunda Maria, untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk lebih teguh dalam perjalanan panggilan hidup kita masing-masing. Dalam Konsili Vatikan kedua, Gaudium et Spes, dikatakan demikian: kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan serta duka dan kecemasan para murid Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Paus Fransiskus mengatakan, jangan cari lama, jangan cari untung, keluarlah dari zona nyaman. Itu suatu ajakan bagi kita untuk terlibat bagi orang-orang yang mengalami kecemasan, orang-orang yang mengalami ketersingkiran, orang-orang yang mengalami penderitaan. Disitulah kita hadir sebagai murid Kristus. Karena apa? Kecemasan kita, kecemasan mereka adalah bagian dari kecemasan bersama. Karena kita berada dalam satu iman berkat baptis yang kita terima. Bukan hanya untuk kita kalangan Katolik. Yesus mengajak kita untuk terbuka bagi semua orang, bagi yang beragama lain, suku yang lain, karena kita dipersatukan dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, terutama dalam perayaan sakramen, khususnya Ekaristi yang kita terima setiap hari, mungkin juga setiap minggu, supaya kita makin yakin, makin teguh dalam perjalanan hidup ini. Pada saat ini mari kita persembahkan kepada Tuhan, kita serahkan semua persembahan hidup kita, segala kecemasan kita, supaya kita mengalami kekuatan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita kini dan sepanjang masa. Amin.